Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen penampu Ibu Sabakiyati Murtafiah MPDI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari tugas kami. Oke, saya Dwiki Andriansyah. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dwiki Andriansyah 21010065. Hari Hakiki 21010006. Dinda Martalia Putri 2171010070. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Next, berikut ini presentasi dari kami. Al-Quran, Quran atau Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa surah dan setiap surahnya terbagi menjadi beberapa ayat. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi tentang cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersamaan dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasikan Al-Quran sebagai karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Untuk seseorang yang menghafal isi Al-Quran disebut dengan Al-Hafiz. Untuk memahami makna dari Al-Quran, biasanya umat muslim menggunakan rujukan yang disebut dengan tafsir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan bentuk kata infinitif dari kata qoro'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca, maka Al-Quran tersebut berarti sesuatu yang dibaca. Jika Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti mengumpulkan, maka Al-Quran tersebut merupakan sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum dan kisah-kisah. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab ini adalah sebuah pembeda atau Al-Furqan, buku ibu, Alkitab, petunjuk atau huda, kebijaksanaan atau hikmah, dan pengingat atau zikir, dan wahyu atau sesuatu yang diturunkan. Istilah lainnya yakni Alkitab, yang juga digunakan dalam bahasa Arab untuk skriptur lain, seperti Taurat dan Injil. Kata sifat Quran memiliki transliterasi yang beragam, termasuk Quranik, Qoranik, dan Quranik, atau dikapitalisasikan menjadi Quranik, Qoranik, dan Quranik. Istilah lain dari Al-Quran adalah mushaf atau karya tulisan. Transliterasi Quran lainnya adalah Al-Quran, Quran, dan Al-Quran. Konsep pemakaian kata-kata tersebut dapat kita jumpai dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang memiliki arti, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkannya bacaan pada lidahmu, itu adalah tabungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan presentasi Al-Quran dan Hadis yang berjudul Nama-nama Lain Al-Quran. Al-Quran, kitab suci agama umat Islam, memiliki banyak sekali nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran sendiri yang memakai istilah tertentu untuk menunjukkan kepada Al-Quran tersendiri.
Berikut saya akan menyebutkan nama-nama Al-Quran di antara lain. Yang pertama, Alkitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda benar salah. Yang ketiga, Az-Zikir, pemberian atau peringatan. Yang keempat, Al-Mau'idah, pelajaran atau nasihat. Yang kelima, Asy-Syifa, obat atau penyembuh. Yang keenam, Al-Hukum, peraturan atau hukum. Yang ketujuh, Al-Hikmah, kebijaksanaan. Yang kedelapan, Al-Huda, petunjuk. Yang kesembilan, Al-Tanzila. Yang kesepuluh, Ar-Rahmat, karunia. Yang ke-11, Ar-Ruh atau roh. Ke-12, Al-Bayan, penerang. 13, Al-Kalam, ucapan atau firman. Ke-14, Al-Busyra, kabar atau gembira. Ke-15, An-Nur, cahaya. Yang ke-16, Al-Basyir, pedoman. Yang ke-17, Al-Bala, penyampaian atau kabar. Yang ke-18, Al-Qul, perkataan atau ucapan. Berikut saya akan menjelaskan 4 dari penjelasan nama-nama lain tersebut. Alkitab atau buku. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah. Yang Al-Furqan, pembeda benar salah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar tidak menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan. Az-Zikir, pemberian peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yaitu artinya adalah sesuatu yang baru, atau yakni kebalikannya dari al-qadim, yaitu artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'li au taqrir au wasbi, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya, hingga gerak diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadis. Maka dari itu, pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW. Menurut para ahli hadis, hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauli atau perkataan, adalah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi yang biasanya disebutkan dengan lafadz qala dalam redaksinya. Yang kedua, ada hadis fi'li atau perbuatan, adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi yang biasanya disebutkan dengan lafadz kana dalam redaksinya. Yang ketiga, ada hadis takriri, yaitu persetujuan, adalah hadis yang berupa persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan atau perilaku sahabat beliau. Sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-mutabba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Khabar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, kabar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa kabar ini lebih umum daripada hadis.
Sehingga definisi khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Syekhut Tasmaini mengatakan, al-khabaru ma udifu ila Nabi SAW wa ila khairihi. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Persamaan hadis, sunnah, dan khabar. Dari ketiga pengertian hadis, sunnah, dan khabar memiliki kesamaan, yaitu segalanya yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Perbedaan hadis, sunnah, dan khabar. Perbedaan hadis, sunnah, dan khabar. Para ulama juga membedakan antara hadis, sunnah, dan khabar sebagai berikut. Yang pertama, hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, hadis dan khabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khabar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi. Nah, jadi demikian persamaan dan perbedaan dari hadis, sunnah, dan khabar.